Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin dan teman saya Given. Sekarang kami akan memperkenalkan dan mempresentasikan permainan yang telah kami kembangkan. Permainan ini adalah permainan kartu yang kami beri nama Sekutip 2 Setuju. Permainan ini terinspirasi dari bahasa media sosial yang dimana kata setuju disingkat menjadi se dan angka 7. Karena dari inti permainan ini adalah untuk setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang ada. Ini posternya. Bosan dengan permainan itu saja, saatnya kalian bermain sambil berdebat. Ini logo permainannya. Latar belakang permainan ini adalah karena masih banyak orang yang kurang bisa menghargai pendapat orang lain. Orang-orang lebih selalu merasa diri paling benar, merasa diri selalu pengen menang sendiri, dan kurang bisa menghargai perbedaan. Padahal kan tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda. Melalui permainan ini, kita bisa dapat mengetahui pemikiran-pemikiran pemain lain yang ternyata baru kita tahu. Terus kedua, orang-orang lebih suka bermain daripada belajar. Karena bermain dianggap lebih menyenangkan, dan belajar itu dianggapnya membosankan. Maka dari itu, kita membuat permainan di mana kita bisa bermain sambil belajar. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk berpikir kritis. Orang-orang malas untuk berpikir kritis, kurang sadar untuk permasalahan, kurang menyadari permasalahan yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa selalu pasif, tapi harus bisa memberikan kontribusi untuk masalah yang ada di masyarakat. Kemudian, tujuan kembangkannya permainan ini, seperti yang tadi saya bilang, untuk lebih sadar dan lebih kritis kepada masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita bisa memberikan solusi terhadap masalah yang kita temui. Kemudian juga belajar mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Kita dilatih untuk mendengarkan dan memahami perkataan yang disampaikan oleh orang lain. Dan juga bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain yang berbeda-beda. Yang ketiga, belajar mengutarakan pendapat dan berbicara dengan baik. Berbicara dengan nada yang baik, yang tidak memancing emosi, dan dengan kata-kata yang mudah dipahami, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Keempat, meningkatkan konsentrasi, karena pada saat bermain, kita harus konsentrasi melihat kartu yang dikeluarkan oleh pemain-pemain lain, dan kartu yang dikeluarkan oleh kita sendiri. Karena kalau kita salah menepuknya, kita akan dapat hukuman. Ini perlengkapan permainannya. Yang pertama ada kartu gambar. Kartu gambar ini ada 6 kategori. Ada agama, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masing-masing kategori sudah ada warnanya masing-masing. Tempat depannya seperti ini, dan bagian belakangnya seperti ini. Terus, satu kategori ada 10 kartu. Jadi 6 kali 10, total kartu gambarnya ada 60. Kartu pertanyaannya, ini kami ambil 3 contohnya saja. Tampak depannya seperti ini, dan tampak belakangnya seperti ini. Sudah ada tulisan kategorinya masing-masing, biar nanti pas pengelompokannya tidak bingung. Kami juga menyediakan kartu bonus. Ada 2 kartu bonus di sini. Pertama, kartu bebas argumen. Pemainnya tidak perlu menjawab dan melanjutkan permainannya. Bisa dibilang kartu skip. Terus ada kartu bebas bertanya. Kartu ini di mana pemain bisa memberikan pertanyaan bebas, kategorinya juga bebas, tapi berbobot agar orang-orang menjawabnya sambil berpikir. Ini tampak depannya, dan tampak belakangnya seperti ini. Ini packaging permainan kami. Di depannya ada logo permainannya, permainan kartu yang untuk umur 16 tahun ke atas. Bagian belakangnya ada penjelasan tulisan cara bermainnya.
Aturan permainannya. Permainan terdiri dari 3 sampai 7 pemain. Lebih baik ganjil karena nanti saat voting hasilnya tidak ada yang seri. Jadi 3 atau 5 atau 7 pemain. Kartu gambarnya dikocok dan bagikan kepada seluruh pemain sampai habis. Kartu pertanyaannya ditaruh sesuai kategorinya, kelompokkan masing-masing sesuai kategorinya. Kartu bonusnya letaknya ditaruh bersama dengan kartu pertanyaan. Setiap kategori ada masing-masing ada satu kartu bebas argumen dan satu kartu bebas bertanya. Kemudian pemain saling mengeluarkan kartu gambarnya secara bergantian dan taruh di tengah. Apabila ada kartu bergambar yang sama keluar secara berurutan, maka semua pemain secepatnya menepuk kartu. Kemudian ambil satu kartu pertanyaan sesuai kategori pada kartu yang bergambar sama. Misalnya kartu gambar samanya agama, berarti ambil kartu pertanyaan agama. Dua penepuk tercepat menjawab pertanyaan pada kartu yang tadi sudah diambil. Kemudian mereka akan saling menanggapi dan beradu argumen sambil mengajak pemain lain untuk mendukung atau setuju dengan mereka dua orang tadi. Kemudian aturannya, pemain yang salah menepuk, kartunya bersama satu. Yang salah menepuk di sini maksudnya ketika dua kartu yang keluar bersamaan, berurutan, tapi gambarnya beda, pemainnya malah menepuk. Jadi mendapat hukuman mengambil satu kartu yang di tengah dan taruh di tangannya pertama satu. Pemain yang menang voting, kartunya keluar 3. Kartu yang keluar, kartu random aja, kartu yang paling atas, 3 kartu teratas yang ada di tangan. Pemain yang kalah voting keluar 2. Terus pemain lain yang orang yang menang voting tadi, kartunya juga ikut keluar 1. Pemenang adalah pemain yang berhasil menghabiskan semua kartunya terlebih dahulu. Jadi lebih sering keluar kartu, lebih cepat menang. Terus orang yang kalah adalah pemain yang terakhir yang masih memiliki kartu. Lebih jelasnya, simulasi permainannya akan dijelaskan oleh Given. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi permainan setuju ini. Jadi permainan ini sangat simpel karena mengikuti aturan tepuk nyamuk. Jadi seperti pemain tepuk nyamuk, nanti semua kartu dibagikan sama rata ke seluruh pemain. Ini setelah dibagikan sama rata, nanti pemain home pimpa atau sweep untuk menentukan siapa pemain pertama yang mengeluarkan kartu. Setelah ditentukan, pemain pertama mengeluarkan kartu secara bergantian, searah atau berlawanan arah jarum jam. Seperti ini, pertama sosial, kedua lingkungan, main seterusnya politik, lalu keluar politik lagi. Nah, saat dua kategori yang sama muncul secara berurutan, setiap pemain harus menepuk dengan cepat kartu tersebut. Nah, nanti dua penepuk pertama berhak untuk saling beradu argumen sesuai dengan kartu yang ditepuk. Di sini politik, jadi penepuk pertama mengambil kartu pertanyaan politik, lalu penepuk pertama dan kedua bisa mulai berargumen. Contohnya seperti di sini, setujukah Anda dengan disahkannya Omnibus Law? Nah, lalu pemain lain yang tidak ikut berargumen, setelah dua pemain pertama berargumen, pemain lainnya dapat melakukan voting untuk setuju dengan poin argumen pemain pertama atau pemain kedua. Nah, setelah voting dilakukan, pemain yang menang voting kartunya keluar 3, pemain yang kalah voting kartunya keluar 2, dan pemain lain yang voting setuju dengan pemain pemenang kartunya berkurang 1. Lalu selanjutnya untuk target market, kartu ini ditujukan untuk kalangan pelajar, khususnya pelajar SMA umur 16 tahun ke atas. Mengapa pelajar SMA? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kartu ini bisa untuk mengasah pola pikir pelajar-pelajar umur segitu. Lalu untuk kelebihan, yang pertama mudah dimainkan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Permainan ini sangat simpel karena mengikuti aturan tepuk nyamuk. Lalu yang kedua, dapat dimainkan hingga 7 pemain. Kami kira 7 pemain itu sudah cukup banyak sehingga dapat membantu mengakrabkan diri atau menjaga suasana.
Yang ketiga, kartu awet dan tidak mudah rusak. Bahan kartu yang kami gunakan sama dengan kartu remi dan dilaminasi dengan plastik agar tahan lama. Yang terakhir, media pembelajaran yang asik, misalnya nanti pemain dapat menggunakan pelajaran yang mereka dapat di sekolah sebagai media untuk berargumen, jadi tidak membosankan. Yang terakhir, ini untuk perkiraan harga. Setelah kami mencari-cari supplier kartu, kami mendapat harga modal total 140.000. Lalu kami juga berencana untuk mengambil untung 20.000, jadi harga jual kami perkiraan 160.000. Untuk investor yang sekiranya tertarik untuk membantu kami mengenalkan permainan ini ke kalangan yang lebih luas, perlu diingat mengapa kartu ini mahal, karena tadi bahan yang digunakan kuat dan tahan lama. Sekian. Baik, mungkin segitu saja penjelasan mengenai permainan kartu kami. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan sekian dan terima kasih.